Seorang ibu 3 anak di Banjarnegara, Jawa Tengah tega membunuh bayi yang baru dilahirkannya. Diduga ia malu lantaran bayi merupakan hasil hubungan dengan pria lain. Polisi menangkap seorang wanita berinisial T, 41 tahun, yang tega membunuh bayi yang baru dilahirkannya di Banjarnegara, Jawa Tengah. Aksi tersangka terungkap setelah adanya laporan masyarakat yang curiga bayi meninggal secara tidak wajar. Sementara hasil otopsi ditemukan tanda kekerasan fisik yang mengindikasi bayi berjenis kelamin perempuan dengan berat 3 kg tersebut meninggal bukan karena keguguran, melainkan dibunuh. Peristiwa terjadi pada 12 April 2024 lalu di rumah tersangka di Kecamatan Punggelan, Banjarnegara, Jawa Tengah. Setelah melahirkan seorang diri, bayi kemudian dibekap dan dimasukkan dalam ember berisi air. Setelah memastikan bayi sudah tak bernyawa, pelaku membungkus bayi dengan plastik dan sarung. Dan hidup pada saat hasil pemeriksaan otopsi oleh ahli forensik menyampaikan bahwa janin tersebut lahir dalam keadaan masih hidup dan kemudian ada tanda-tanda kekerasan fisik, yaitu pembekapan, sehingga bayi tersebut meninggal. Pelaku mengaku tega membunuh darah dagingnya lantaran malu memiliki anak hasil hubungan terlarang dengan pria lain yang merupakan tetangganya. Sementara keluarga tidak ada yang mengetahui pelaku sedang hamil karena pelaku selalu menggunakan pakaian longgar. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Ozi, iNews melaporkan. Pemirsa, belasan anak di Purwakarta menjadi korban kekerasan seksual seorang pemuda tetangganya. Dalam melancarkan aksinya, pelaku mengiming-imingi para korban dengan uang dan mengajak bermain game. Belasan anak laki-laki di desa dan kecamatan Campaka, Purwakarta, Jawa Barat menjadi korban kekerasan seksual seorang pria berinisial AD 32 tahun. Total sementara ada 11 korban yang usianya di bawah 10 tahun. Menurut keterangan korban, aksi bejat pelaku ternyata sudah terjadi sejak 5 tahun terakhir dengan modus mengajak korban bermain game dan memberikan sejumlah uang. Bahkan pelaku juga mengancam korban agar tidak melaporkan aksi bejatnya ke orang tua mereka. Namun aksi pelaku akhirnya terbongkar setelah salah satu korban menceritakan yang dialaminya kepada orang tua. Orang kasih keling yuk gitu. Jadi anak-anak itu udah tahu bahwa dia itu suka mengiming-iming uang dari nilai uang Rp5.000 sampai Rp20.000. Mungkin anak-anak yang lebih mau sama dia atau gimana sampai Rp50.000, Pak. Kini orang tua korban telah melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialami buah hati mereka ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Dituduh mencuri ponsel, seorang pemuda di Semarang, Jawa Tengah tewas dianiaya sekelompok pemuda. Aksi penganiayaan direkam salah satu pelaku hingga viral. Menggunakan tangan kosong, sejumlah pemuda menganiaya Agustin Edo Setiawan, 23 tahun, di sebuah lahan kosong di wilayah Semarang, Jawa Tengah. Para pelaku terus menganiaya korban dan memaksanya mengakui perbuatan telah mencuri ponsel yang diduga milik salah satu pelaku penganiayaan. Usai penganiayaan, korban akhirnya ditemukan warga di masjid dalam kondisi tidak sadarkan diri, tidak jauh dari rumahnya. Mengira overdosis, keluarga segera membawa korban ke rumah sakit. Namun naas nyawanya tak tertolong, sementara hasil pemeriksaan luar jasad ditemukan sejumlah luka pada bagian kepala. Untuk pelaku ada, ini masih kita dalami kronologisnya. Untuk pelaku sendiri itu ada 4 yang kami identifikasi. Untuk saksi saat ini kami kemarin tadi baru informasi dari pihak keluarga, ya. Kemudian ini juga ada beberapa video yang kita pelajari di sini. Ya. Polisi kini masih menunggu hasil otopsi untuk mengetahui secara pasti penyebab kematian korban. Sementara usai diotopsi, jasad korban segera dimakamkan pihak keluarga. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristiadi, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian ternak dengan modus sembelih di kandang terjadi di Bogor, Jawa Barat. Ya, kali ini pelaku mencuri 7 ekor kambing milik warga Tenjo dan meninggalkan organ jeroannya di kandang.
Seorang peternak kaget saat mendapati kandang dipenuhi tumpukan organ jeroan dan bangkai bayi kambing di Kampung Gedebuk, Kecamatan Tenjo Bogor, Jawa Barat, Selasa pagi. Total ada 7 kambing yang raib setelah disembelih pencuri. Usai mendapat laporan korban, polisi langsung menyelidiki kasus ini. Diduga pelaku berjumlah lebih dari 1 orang. Pelaku sembelih kambing di tempat diduga untuk mempermudah membawa hewan curian. Yang satu kecil nggak dibawa sama dia, cuma dipotong semua. Dipotong? Iya. Yang diambil apa aja, Pak? Dia badannya, kalau ususnya ditinggalin sama dia. Oh, jeroannya ditinggalin. Iya. Hingga kini polisi masih memburu para pelaku pencurian ternak dengan menelusuri jejak organ kambing yang tercecer di jalan. Sementara warga diminta meningkatkan kewaspadaan lantaran aksi pencurian hewan mulai marak pasca Pemkab mendistribusikan modal bantuan kepada para peternak. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua DPRD Rembang, Jawa Tengah dilaporkan ditangkap oleh otoritas Arab Saudi saat ibadah haji. Ia diduga melakukan pelanggaran keimigrasian dan keterkaitan haji tidak resmi. Beginilah suasana ruangan Ketua DPRD Rembang, Supadi, Rabu siang. Pintu ruangan tertutup rapat. Supadi mengajukan cuti haji antara tanggal 31 Mei sampai dengan 25 Juni 2024. Seharusnya ia sudah aktif kembali pada tanggal 26 Juni 2024. Namun sejak tanggal 9 Juni lalu, pihak DPRD Rembang sudah putus komunikasi dengan Supadi. Muncul informasi Supadi ditahan oleh otoritas Arab Saudi karena diduga melanggar keimigrasian dan visa haji tidak resmi. Hal itu menyusul upaya pemerintah Arab Saudi memperketat pengawasan dan mengintensifkan razia jamaah haji yang menggunakan visa ziarah atau visa umroh. Namun dugaan tersebut masih ditelusuri oleh pihak DPRD Rembang. Jadi sejak tanggal 25 Juni harusnya sudah selesai cuti, sehingga tanggal 26 diharapkan sudah aktif kembali, namun sampai hari ini belum aktif, dan kami juga belum menerima informasi resmi baik dari provinsi maupun dari Kemendagri. Namun di pihak kami saat ini masih berusaha untuk mencari informasi resmi tersebut agar bisa disampaikan ke kita. Hasil koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, pihak Konsulat Jenderal Konjen di Jeddah, Arab Saudi, telah melakukan pendampingan terhadap sekelompok orang warga negara Indonesia yang ditahan termasuk Supadi. Pihak Kementerian Agama Kabupaten Rembang memastikan Supadi bukan jemaah haji reguler tahun ini, sehingga tidak mengetahui keberadaan yang bersangkutan. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa iNews melaporkan.